Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok yang terkenal belak-belakan dalam mengungkapkan pendapatnya. Dikutip dari buku Mati Tertawa bareng Gus Dur, beliau mengatakan bahwa di negeri ini hanya ada 3 polisi yang jujur. Pertama, patung polisi, yang kedua, polisi tidur, yang ketiga, polisi hugeng. Sebagai disclaimer, video ini dibuat bukan untuk menyudutkan suatu pihak tertentu maupun instansi tertentu, namun dibuat untuk memberikan wawasan tentang seorang tokoh yang luar biasa, yang bisa saja menjadi contoh dan role model bagi kita semua. Jika kalian ingin mengetahui dan penasaran tentang salah satu tokoh yang akan kita bahas pada video ini, maka tontonlah video ini sampai selesai. Namun jika kalian ingin melewatkan salah satu tokoh yang bisa saja merubah hidup kalian menjadi pribadi yang lebih baik, silahkan skip video ini. Kasus baru-baru ini yang terjadi di tubuh kepolisian membuat kepercayaan publik kepada polisi menjadi menurun. Adanya skenario pembunuhan yang dilakukan oleh seorang jenderal kepada anak buahnya. Dari kasus ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Dari pembunuhan yang direkayasa, penyelesaian kasus yang terlihat lama dan terkesan ditutupi, hingga adanya indikasi keterkaitan tentang keterlibatan polisi dengan jaringan judi online dan perdagangan ilegal. Hingga polisi memamerkan kemewahannya yang secara bangga memamerkannya di khalayak publik. Hal-hal seperti inilah yang menjadi perhatian publik sehingga membuat sebagian masyarakat tidak percaya lagi dengan kepolisian. Maka timbul pertanyaan, apakah ada polisi yang jujur saat ini? Dan apakah ada polisi yang harusnya menjadi teladan bagi kita semua? Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok polisi yang jujur. Sosok polisi yang memiliki integritas yang tinggi. Sosok polisi yang harusnya menjadi teladan bagi seorang polisi dan generasi muda yang ingin menjadi polisi, maupun menjadi sosok yang diidamkan oleh semua orang di Indonesia. Dan polisi itu ialah the one and only Jenderal Hugeng Iman Santoso. Sebelum kita mengetahui tentang sosok polisi yang jujur yang harusnya menjadi teladan bagi kita semua, maka kita bahas dulu apa sebenarnya polisi itu. Nah, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata polisi ini ialah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar hukum, yang merupakan suatu anggota badan pemerintah atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Maka dapat disimpulkan jika ada yang tidak menjalankan poin tersebut secara harfiah, dia bukanlah seorang polisi. Dan itu menurut KBBI. Karena dalam kepolisian itu adanya 3 kaul atau 3 nadar yang disebut dengan Tribrata yang telah diikrarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya diamalkan oleh setiap anggota kepolisian. Maka seorang polisi harus menjalani profesi polisi dengan pedoman tersebut agar menjalankan tugasnya dengan baik. Dan orang yang paling mendekati harfiah sebagai polisi dan bertanggung jawab dengan profesinya itu ialah Jenderal Hugeng Iman Santoso. Hugeng Iman Santoso adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima. Hugeng terkenal sebagai polisi paling berani, jujur, dan sederhana di Indonesia. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Ayah Hugeng, Sukaryo Karyo Hatmojo, adalah seorang pegawai aptenar pemerintah Hindia Belanda yang memulai karir sebagai jaksa di Landrat Pengadilan Negeri Pekalongan. Ibu Hugeng, Umi Kalsum, berasal dari Pemalang, anak bungsu dari Suro Hatmojo. Jadi dapat dikatakan bahwa Hugeng berasal dari keluarga aptenar pegawai pemerintah Hindia Belanda dan dikenal sebagai keluarga ningrat. Meskipun dilahirkan di lingkungan keluarga aptenar, tetapi perilaku Hugeng kecil tidak menampakkan kesombongan. Bahkan ia bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa atau rakyat biasa.
Dan dalam berhadapan dengan orang lain, sikap Hugeng tidak dipengaruhi oleh darah ningratnya. Latar belakang keluarga ini kemudian mempertemukan Hugeng dengan kerabat ayahnya, Ating Natadikusuma, yang menjadi kepala jawatan kepolisian Keresidenan Pekalongan kala itu. Sosok Ating Natadikusuma inilah yang menjadi motivasi Hugeng kecil ingin menjadi seorang polisi. Hugeng pada tahun 1927 sekolah di Holland Inland School atau HIS setingkat SD di Pemalang. Ketika baru saja naik kelas 2, Hugeng dipindahkan ke HIS Pekalongan, mengikuti ayahnya yang dipindahkan karena pekerjaannya. Pada tahun 1937, Hugeng menamatkan sekolah Mulo dengan nilai yang lumayan. Kemudian masuk ke sekolah AMS setingkat SMA di kota Yogyakarta dengan jurusan yang menekankan pada bahasa dan sastra barat, dan tamat pada tahun 1940. Pada tahun 1940, Hugeng berumur 19 tahun, melanjutkan kuliah di Recht Hogeschool atau RHS, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Tutupnya RHS di Batavia membuat Hugeng menganggur dan kembali ke Pekalongan. Ketika di Pekalongan, terbuka pula lowongan buat pemuda-pemuda Indonesia lulusan Mulo untuk memasuki suatu kursus polisi. Dengan semangat, Hugeng melamar dan membayangkan bisa langsung jadi perwira kepolisian dengan pangkat inspektur polisi, karena dirinya alumni AMS dan drop out RHS. Hugeng memasuki kursus polisi Keresidenan menggantikan 11 inspektur polisi yang merupakan orang Belanda dan Indo yang berada dalam tahanan. Pada usia 21 tahun, Hugeng bekerja di kantor jawatan kepolisian Keresidenan Pekalongan. Kemudian melanjutkan pendidikan untuk kader polisi tinggi kepolisian di Sukabumi. Setelah mengikuti pendidikan di Sukabumi dengan pendidikan yang lebih lama, Hugeng mendapat pangkat menjadi bintara dan ditempatkan di kantor Ciangbu atau Keamanan Kota Semarang. Pada tahun 1945, setelah ditimbang-timbang, Hugeng meninggalkan jawatan kepolisian dan bergabung dengan Angkatan Laut. Perkara itu adalah hal yang biasa pada waktu itu, seorang anak muda pindah dari kesatuan satu ke kesatuan lainnya. Selanjutnya di Yogyakarta, ini pertama kalinya Hugeng bertemu kembali dengan RS Sukanto yang memangku jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pertama. RS Sukanto adalah salah satu gurunya pada waktu zaman Jepang di Sekolah Kader Tinggi Polisi di Sukabumi. Karena sikap RS Sukanto yang kebapakan dan Hugeng merasa malu karena kepolisian Indonesia masih berantakan dan perlu dibenahi dan dikembangkan, Hugeng keluar dari Angkatan Laut dan bergabung kembali dengan jajaran kepolisian di Yogyakarta sebagai mahasiswa tugas belajar Akademi Kepolisian di Mertoyudan dengan pangkat Inspektur Polisi kelas 2. Pada 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan ke tangan Republik Indonesia, sehingga Hugeng sekeluarga pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Hugeng berfungsi rangkap, di satu pihak sebagai mahasiswa perguruan tinggi ilmu kepolisian atau PTIK, dan di pihak lain sebagai anggota polisi juga. Hugeng merupakan mahasiswa PTIK Angkatan Pertama. Setelah lulus dari PTIK Angkatan Pertama pada bulan November 1952, Hugeng ditugaskan pada Jawatan Kepolisian Provinsi Jawa Timur sebagai Wakil Kepala Direktorat Dinas Pengawasan Keselamatan Negara atau DPKN dengan pangkat Komisaris Polisi kelas 1. Setelah beberapa bulan di Jawa Timur, Hugeng diangkat sebagai Kepala DPKN di Komdak Jawa Timur. Pada awal tahun 1956, Hugeng dipanggil ke Jakarta, bertemu dengan Direktur Reskrim Mabak Sulaiman Effendi dan mendapat penjelasan tentang perlunya negara melakukan tindakan pembersihan besar-besaran di Sumatera Utara. Kemudian disepakati menunjuk Hugeng untuk ditugaskan di Medan sebagai Kasih Reskrim Kantor Polisi Provinsi Sumatera Utara. Di kala itu, Sumatera Utara disebut sebagai wilayah test case yang berat di Indonesia, di mana disebut sebagai sarang korupsi, penyelundupan, dan perjudian, hingga bertebarnya para mafia di kala itu. Disinilah perjalanan Hugeng sebagai polisi jujur dengan integritas yang luar biasa dimulai. Baru hari pertama menginjakan kakinya di kota Medan, Hugeng telah disuguhkan dengan mobil mewah dan barang-barang yang telah tertata rapi di rumah dinasnya oleh para mafia untuk menyambutnya.
Bahkan Hugeng memilih tinggal di hotel hingga semua barang-barang tersebut dikeluarkan dari rumah tersebut. Di Surabaya sama di Medan keadaannya lain sekali. Di situ banyak judi, banyak itu ya, banyak smoker, banyak. Jadi memang kita waktu datang itu rumah sudah penuh, sudah diisi penuh dengan barang-barang. Tetapi ya Bapak tidak mau. Bapak bilang kalau ini masih ada isi ini, saya akan tinggal di sini, saya akan tinggal di hotel untuk berapa. Jadi kita pindah ke hotel beberapa hari sampai itu kosong. Apakah kalian melakukan hal yang sama jika ada di posisi Jenderal Hugeng? Pada tahun 1960, Hugeng ditarik ke Jakarta dan dipercaya untuk menjalankan tugas negara, salah satunya sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Selama menjabat sebagai Kepala Imigrasi, Hugeng murni mendapatkan gaji dari kepolisian. Untuk menambah penghasilan, istrinya Meriati Ruslani berinisiatif membuka toko bunga di garasi rumahnya. Lalu, tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Hugeng? Hugeng menutup usaha itu sehari sebelum pengangkatannya sebagai kepala imigrasi karena Hugeng khawatir sejumlah koleganya pada waktu itu memborong semua bunga tersebut untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Dan beliau memikirkannya hingga ke sana. Tentu hal itu untuk menjaga profesi yang ia jalani serta bertanggung jawab dengan profesinya. Beberapa bulan sebelum pecahnya peristiwa 30 SPKI 1965, Hugeng diusulkan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi Menteri Iuran Negara dalam Kabinet 100 Menteri Presiden Insinyur Soekarno. Pada tanggal 3 Agustus 1966 keluar SK Presiden yang memberhentikan Hugeng dari jabatan Menteri atau Sekretaris Kabinet Inti dan mengangkatnya sebagai Deputi Menteri Muda Panglima Angkatan Kepolisian urusan operasi dengan tugas melakukan koordinasi dan supervisi BRIMOB, Korps Perairan dan Udara, Direktorat Tugas Umum dan Direktorat Lalu Lintas. Namun, sejak tahun 1967, fungsi Hugeng adalah memegang pimpinan harian dan pengendalian urusan operasi kepolisian. Sukses pada tugas yang dipercayakan kepadanya dengan keberanian serta kejujurannya, sehingga Presiden Soeharto mengangkat Hugeng untuk menempati jabatan tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri pada tahun 1968. Setelah menjadi Panglima Angkatan Kepolisian RI, Hugeng melakukan pembaruan struktur organisasi di tubuh kepolisian. Melalui Kepres nomor 52 tahun 1969, istilah Angkatan Kepolisian RI yang disingkat dengan AKRI diubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Selain itu, istilah Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian RI juga diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Perubahan ini menjadikan Polri sepenuhnya berdiri sendiri dan bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat tanpa intervensi dari angkatan bersenjata. Dalam sepak terjangnya sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng membuat beberapa kebijakan, salah satunya penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor, yang mana kebijakan ini masih berlaku hingga detik ini. Kebijakan penggunaan helm terjadi karena kebiasaan Jenderal Hugeng yang sering turun ke lapangan dan melihat realitas tingginya tingkat kematian akibat kecelakaan sepeda motor, sehingga Hugeng terilhami untuk mencetuskan kebijakan ini. Dulu seorang Jenderal Hugeng turun ke jalan untuk mengayomi masyarakat dan bercengkrama dengan masyarakat itu sendiri, untuk membentuk kesan humanis di tubuh polisi pada masyarakat. Dari sini saja kita bisa melihat pentingnya seorang polisi dapat menunjukkan bahwa polisi itu mengayomi dan humanis yang dapat mendengar aspirasi rakyat, bukan seseorang yang ditakuti karena pangkatnya. Kebijakan untuk memakai helm ini pada saat itu sempat menjadi kontroversi, dan hal itu adalah hal yang wajar, karena setiap kebijakan yang belum pernah ada sebelumnya pasti menimbulkan reaksi yang beragam bagi masyarakat. Sehingga sebagian masyarakat di kala itu menganggap Hugeng ingin mengintervensi hak dan wewenang DPR. Kebijakan ini menimbulkan pro kontra, karena masyarakat menganggap polisi itu bukan membuat hukum, tetapi menjalankan hukum. Namun helmisasi masih berjalan sampai sekarang ini karena pertimbangan Polri di bawah komando Jenderal Hugeng
menganggap keselamatan rakyat itu lebih penting daripada kita memikirkan perdebatan legalitas institusi Polri mengeluarkan kebijakan ini. Jenderal polisi yang aktif dengan kegiatan musik dan menyukai musik Hawaii ini menghapus kesan sangar yang lekat dengan anggota kepolisian. Karena Jenderal Hugeng adalah sosok yang dapat mempresentasikan seorang polisi yang dekat dengan masyarakat dan terbuka kepada pers. Saudara-saudara, kawan-kawanku, apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat begitu lagi? Ayo semua bilang, mau? Integritas dari seorang jenderal polisi Hugeng yang tidak mempan disogok terus diuji dari beberapa kasus yang besar di bawah rezim Soeharto kala itu. Salah satunya kasus penyelundupan mobil mewah oleh Robby Cahyadi yang menyelundupkan mobil mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz. Kala itu Jenderal Hugeng menggerebek aksi penyelundupan mobil-mobil tersebut di pelabuhan Tanjung Priok. Kasus ini memiliki banyak sekali kejanggalan yang menjadi salah satu kasus yang melegenda di Indonesia. Sehingga Robby dan kakak sulungnya Sigit Wahyudi dibawa polisi dengan mobil Mercedes selundupannya ke Komdang 7 Jakarta Raya. Namun karena beberapa jam saja mendekam di sel karena intervensi orang-orang kuat di belakangnya, Robby dan kakaknya dapat keluar dan menghirup udara bebas. Lalu Jenderal Hugeng meminta izin kepada Presiden Soeharto untuk menyelidiki Robby Cahyadi ini. Setelah mendapatkan izin, Jenderal Hugeng membentuk tim dan melakukan investigasi pada kasus ini. Namun ketika hendak melaporkan hasilnya ke Presiden Soeharto, Jenderal Hugeng menyaksikan bahwa Robby Cahyadi keluar dari kediaman Soeharto dan membuat Jenderal Hugeng membatalkan niatnya untuk memberitahu hasil temuannya. Nah, dari hasil investigasi yang dilakukan tim kepolisian berhasil membongkar jaringan yang lebih besar dari aksi penyelundupan yang dilakukan oleh Robby Cahyadi ini. Jaringan ini melibatkan sejumlah nama pejabat penting, seperti Kepala Badan Intelijen Sutopo Yuwono dan Kepala Dinas Penyelundupan Bea Cukai Tanjung Priok Abu Kiswo. Sehingga dari temuan itu, Robby Cahyadi dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun. Namun, Robby hanya menjalani hukuman penjara 2,5 tahun. Setelah keluar dari penjara, Robby tercatat menjalani bisnis tekstil dan bermitra dengan keluarga cendana. Kasus besar lainnya yang ditangani oleh Jenderal Hugeng saat menjadi Kapolri adalah Sum Kuning. Kasus tentang pemerkosaan yang dialami seorang perempuan bernama Sumariem atau Sum yang diduga dilakukan oleh beberapa pemuda di Yogyakarta. Mengharapkan keadilan, Sum malah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan berupa kekerasan dan pelecehan dari oknum kepolisian Yogyakarta. Sum membuat pernyataan tentang ketidakadilan yang ia dapatkan, yang dimuat pada sebuah surat kabar lokal, sehingga membawa perempuan desa ini mendapat masalah yang lebih besar. Ia akhirnya dijerat oleh kepolisian karena dituduh memberikan keterangan palsu. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena melibatkan anak pejabat tinggi di Yogyakarta waktu itu. Karena menganggap kasus ini tidak beres, Jenderal Hugeng langsung menyatakan sikapnya tidak gentar yang melibatkan anak pejabat tinggi dalam pemerkosaan yang diterima oleh Sumariem. Lalu, tindakan yang diambil Jenderal Hugeng pada akhir Januari 1971 melaporkan kasus ini ke Presiden Soeharto. Sayangnya, sikap yang diberikan oleh Soeharto membuat masyarakat merasa janggal dengan memberikan instruksi bahwa kasus Sum Kuning diberikan kepada Kopkamtib yang notabene badan ini menyelesaikan kasus politik luar biasa. Sehingga instruksi Presiden terhadap kasus Sum Kuning tersebut, Jenderal Hugeng menyatakan dalam salah satu autobiografinya, menyadari bahwa sebuah kekuatan besar berhasil menutup kasus Sum Kuning. Hugeng merasa pesimis bahwa kasus ini tidak dapat diselesaikan pada masa jabatannya. Keraguan Jenderal Hugeng tersebut terjawab pada bulan Oktober 1971. Hugeng dipensiunkan dini oleh Presiden dengan alasan peremajaan. Namun, nyatanya beliau digantikan oleh Muhammad Hasan yang umurnya lebih tua dari dirinya. Sebenarnya dari kasus-kasus besar tersebut, isu pemberhentian Jenderal Hugeng dari jabatan Kapolri sudah terdengar jauh-jauh hari. Jenderal Hugeng mendapat surat dari Menteri Pertahanan Maraden Pangabean yang memberitahukan pemberhentian dan penunjukannya sebagai duta besar kerajaan Belgia
di saat masa baktinya masih berlaku. Kemudian Jenderal Hugeng bersikeras mencari jawaban atas pemberhentiannya dan langsung menemui Presiden Soeharto di rumah pribadinya. Namun, jawaban dari sang presiden tetap menawarkan jabatan sebagai duta besar kepada Jenderal Hugeng dengan menyampaikan alasan yang tidak layak atas jasanya sebagai Kapolri selama ini, yaitu tidak ada tempat lagi bagi dirinya di Indonesia. Sehingga dengan jawaban itu, Jenderal Hugeng ikhlas untuk melepaskan jabatannya sebagai Kapolri dan menolak untuk jabatan sebagai duta besar tersebut. Karena beliau merasa bahwa dirinya adalah seorang polisi dan bukanlah seorang diplomat. Di masa pensiunnya, beliau mengisi kegiatan dengan melukis, memainkan musik, dan menyanyi. Hingga Hugeng menghiasi layar kaca TVRI dengan lagu bertemakan Hawaii-nya selama 10 tahun. Dan juga Hugeng tercatat bergabung dengan kelompok Petisi 50 bersama tokoh nasional lainnya seperti Jenderal A.H. Nasution, Ali Sadikin, Muhammad Natsir, dan lain-lain pada tahun 1980 yang merupakan sebuah gerakan moral yang aktif dalam mengkritik pemerintah Orde Baru. Karena hal tersebut, dirinya berserta koleganya, sejumlah hak perdata Hugeng sebagai warga negara Indonesia dimatikan oleh rezim Soeharto, seperti dicabutnya hak atas dirinya untuk menghadiri upacara Bayangkara selama 10 tahun, hingga 1 Juli 1997. Masih banyak sekali kehebatan-kehebatan Jenderal Hugeng yang tidak dapat kita bahas di video ini karena durasi, dan pastinya membutuhkan beberapa video untuk menceritakan betapa luar biasanya sosok bernama Jenderal Hugeng. Ia akan menjalankan profesinya dengan profesional sebagai anggota polisi dan tidak memberikan kemudahan bagi orang lain, bahkan hingga anaknya. Pernah dalam suatu kejadian beliau menolak anaknya untuk masuk tes kepolisian. Alasannya karena ia sama sekali tidak ingin jabatan yang disandangnya sebagai Kapolri akan memudahkannya atau setidaknya mempengaruhi anaknya masuk Akabri. Padahal jika ingin masuk Akabri apalagi menjadi anggota kepolisian, tentu saja bisa dikatakan peluangnya jauh lebih besar dari calon lainnya. Akan tetapi, sosok Hugeng melihat satu langkah lebih jauh dari yang dipikirkan oleh orang-orang di luar sana. Orang mana pada zaman sekarang ini yang bisa membuat sikap seperti itu? Mungkin seperti menemukan jarum di tumpukan jerami, dan bahkan sulit dilakukan oleh orang-orang di masa sekarang ini. Betapa luar biasanya seorang Jenderal Hugeng ini demi menjaga profesinya sebagai polisi yang jujur dan profesional. Di zaman sekarang, jangankan melarang anaknya, tetapi memanfaatkan momentum tersebut dengan privilege dari keluarganya demi mendapatkan keuntungan. Dan di sini kita belajar banyak dari sosok Jenderal Hugeng bahwa jalankan profesimu sesuai dengan harfiah dari profesimu itu, yang sesuai dengan koridornya. Semoga dengan pembahasan ini banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang ingin menjadi polisi mencontoh sosok Bapak Hugeng ini, menjadi polisi yang jujur dan berani. Semoga di kemudian hari lahirlah sosok Hugeng-Hugeng baru lainnya agar Indonesia menjadi lebih baik. Karena sosok seperti Hugeng inilah yang sangat-sangat dirindukan oleh orang Indonesia.